Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadini, NIM 20020460003, jurusan Hubungan Internasional A 2020. Berbincang mengenai hidup merupakan hal yang sangat lumrah dan digandrungi oleh semua orang atau beberapa dan sebagian dari kita, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang ingin mengetahui, atau bahasa gaulnya kepo, terhadap suatu hal yang mungkin atau pernah mengganjal di benak mereka, baik di hati atau di pikiran mereka. Nah, di video ini saya ingin mengungkapkan pemikiran atau hal-hal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering mengganjal di dalam pikiran atau benak saya gitu. Atau dengan kata lain, saya ingin berfilsafat dengan diri saya sendiri, dan walaupun nantinya saya tidak menemukan jawaban pasti atau misalnya jawaban itu masih menimbulkan tanda tanya, masih perlu dipertanyakan lagi, tetapi saya harap saya bisa lebih open-minded terhadap apa yang akan saya bahas dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan semoga itu bisa menjadi sebuah harapan untuk saya bisa untuk lebih terbuka akan hal yang akan terjadi. Nah, pertanyaan saya yang pertama mengenai curhatan filsafat ini, yaitu bagaimana jika saya tidak pernah menjadi apa-apa gitu. Pertanyaan ini tuh sering banget muncul dan terpikirkan di benak saya, baik di hati atau pikiran saya, karena tentang ini tuh menyangkut bagaimana saya ke depannya, terus bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa, dan bagaimana jika saya tidak menjadi manusia yang seutuhnya, yang sesuai dengan standar society di masyarakat. Lalu the meaning dari tidak pernah jadi apa-apa di sini itu, bagaimana jika saya tidak pernah mencapai apa yang saya inginkan, apa yang saya ekspektasikan terhadap kesuksesan, kebahagiaan, ataupun rencana-rencana lain yang mungkin saya udah rencanakan, tetapi bagaimana jika itu gagal. Nah, oleh karenanya pertanyaan ini tuh acap kali saya pertanyakan kepada diri saya sendiri. Nah, setiap manusia itu kan pasti mendambakan kesuksesan mereka masing-masing gitu. Pasti ada yang sudah membuat planning 5-10 tahun yang akan datang, tentang mereka harus pergi traveling mungkin, atau bercita-cita tinggi, traveling ke dunia, ke benua satu ke benua lainnya, dan mempunyai keluarga yang harmonis mungkin, terus mempunyai anak yang imut dan sebagainya. Nah, pasti setiap orang pernah memikirkan itu dan memikirkan dan udah mengidam-idamkan itu pasti, I'm sure. Nah, tetapi bagaimana jika ini diri saya, dan pertanyaan ini tuh menuju ke saya, itu bagaimana jika saya tidak bisa menjadi apa-apa? Apakah saya bisa menjadi apa-apa ataukah malah sebaliknya? Nah, ataukah saya bisa mencapai ekspektasi saya, bisa mencapai kesuksesan saya, atau malah sebaliknya? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget terlintas di pikiran dan benak saya. Mengenai pertanyaan bagaimana jika saya tidak pernah menjadi apa-apa, saya dihadapi di antara dua perasaan, takut dan pasrah. Takutnya karena apa? Karena saya rasa saya harus mengaplikasikan atau merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan dan harapan-harapan yang harus saya wujudkan, mulai dari harapan saya dan dari harapan di luar saya, seperti harapan keluarga, dan itu ditaruh di pundak saya. Nah, bagaimana jika saya gagal? Dan saya takut di bagian itu. Nah, saya takut jika saya gagal, saya akan membuat diri saya kecewa, keluarga saya kecewa, lingkungan saya kecewa, maupun semesta ini kecewa gitu kepada saya, Bang. Nah, dan ujung-ujungnya saya tidak pernah jadi apa-apa kan. Nah, saya takut
bagian itu. Tapi di satu sisi saya pasrah. Kenapa? Ya sudah gitu loh. Kalau misalnya saya tidak pernah jadi apa-apa, ya mau gimana gitu loh. Karena saya juga sudah mencoba berjalan sejauh ini dan mengumpulkan sebanyak banyaknya pelajaran berharga yang telah saya raih. Namun apakah kalian semua atau saya pun tahu bahwa dari banyaknya pelajaran yang berharga yang sudah kita alami dan pernah kita alami, kita tuh pernah jadi apa-apa. Contohnya, kita dan saya atau kamu dan saya itu pernah menjadi anak kecil yang menggemaskan karena kepolosan dan kejujuran. Terus kita dan kamu dan saya juga pernah menjadi anak kecil atau anak bayi yang imut, yang sangat disayangi oleh orang tua. Dan juga mungkin kamu dan saya akan menjadi seorang istri atau ibu yang didambakan oleh anak, suami ataupun keluarga-keluarga lain, dan itu sudah cukup. Nah, saya harap demikian. Tapi makin kesini saya makin merasa bahwa itu harus dilepaskan saja, karena kita itu manusia yang tahu persis porsi kita masing-masing gitu loh. Kita tahu akan kesuksesan ideal kita tahu apa yang harus diperjuangkan dan apa yang diprioritaskan, begitupun sebaliknya. Nah, kita semua itu tahu. Oleh sebab itu dunia ini tuh hanyalah kesenangan yang palsu gitu loh. Nah, jadi marilah kita lebih mengharapkan bagaimana kita berpotensi untuk diampuni Sang Pencipta langit dan bumi ini. Pertanyaan yang kedua yaitu, siapakah diri saya yang sebenarnya? Nah, pertanyaan ini juga sering banget muncul di benak dan pikiran saya mengenai siapakah diri saya yang sebenarnya. Itu saya pernah membaca buku tentang self improvement dan di situ ada quotes-nya dari anonim. Bunyinya seperti ini: mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri membuat Anda lebih bijak mengarungi kehidupan. Begitulah quotes-nya. Nah, dari sini saya terus-menerus berpikir bahwa sebenarnya saya ini siapa? Saya tahu tidak ya kekurangan dan kelebihan dalam diri saya? Saya tahu tidak ya cara menghargai dan menghormati diri saya sendiri gitu loh. Dan hal-hal ini tuh sering banget terlintas di pikiran saya bahkan sering kali. Bagi saya, bertanya tentang pertanyaan ini itu mungkin akan mendapatkan jawaban yang lama, atau mungkin bakal susah dan tidak akan mendapat jawabannya. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini tuh sulit untuk didapatkan sendiri kecuali kita bertanya kepada orang lain. Dan biasanya poin-poin orang lain itu lebih akurat penilaiannya dibandingkan diri kita sendiri, karena orang lain itu pasti melihat kita itu sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka nilai gitu. Pasti kalau misalnya kita nilai diri kita sendiri itu kan cuman kita inginnya ada positifnya aja, gak usah ada negatifnya, kelebihan aja, gak usah kekurangannya. Nah, tapi kalau orang lain itu kan apa yang dilihat itu yang dibicarakan, diomongkan ke kita. Nah, tapi gak selamanya juga penilaian orang lain itu benar tentang kita, karena yang sejujurnya yang tahu diri kita sendiri itu kan kita. Gak mungkin orang lain tahu dalam-dalamnya kita, walaupun kita juga kadang berharap penilaian dari orang lain kayak gitu kan. Nah, saya pernah membaca buku tentang self improvement juga, dan yang intinya itu kita harus mengenali diri kita sendiri untuk kemajuan hidup yang lebih baik. Nah, dengan mengenal diri kita juga pasti kita bisa lebih memahami posisi kita di dalam hidup ini yang berkaitan dengan orang lain, diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan tujuan hidup dan menerima kekurangan serta menghargai kelebihan yang ada. Dan itu penting dan itu harus, karena kita hidup di standar society dan kita juga makhluk sosial seperti itu. Nah, caranya yaitu dengan mulai menerima diri sendiri, memegang prinsip dan nilai kehidupan, mencintai diri sendiri atau love yourself, memegang
dan berani mulai kembali jika terdapat kesalahan yang pernah terjadi. Kan kita manusia, kita pernah mengalami kesalahan atau membuat kesalahan, dan itu kita nggak boleh takut, dan kita harus memulai kembali. Nah, dan diharapkan dengan kita bisa melewati proses-proses seperti ini, kita bisa mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Dan dalam berproses kita itu nggak perlu berlomba-lomba untuk siapa yang duluan sampai. Nah, cukup selami dengan baik dan nikmati dengan hikmat, dan berharap hasilnya tuh baik dan sesuai tepat waktu gitu. And don't forget to love yourself.